Kamu boleh cerita, uang dalam pernikahan, transparansi atau privasi sih? Kali ini kita ngobrol tentang satu topik yang seringnya membuat banyak pasangan memilih diam bukan karena gak penting, tapi karena gak tahu harus mulai dari mana, yaitu tentang uang dalam pernikahan. Banyak yang bilang uang itu sensitif ya, bukan karena uang itu jahat, tapi karena banyak rasa menempel di dalamnya. Ada rasa aman, rasa dihargai, ada rasa dipercaya, ada rasa dianggap, dan ketika rasa-rasa itu nggak terpenuhi, konflik bisa muncul. Sering banget orang bilang uang itu nggak kenal saudara, dan bisa jadi itu benar ya. Kalau di luar aja bisa bikin saudara retak, apalagi kalau terjadi antara suami dan istri yang tinggal dalam satu atap, satu kamar, satu perjalanan kehidupan. Masalahnya sering muncul bukan karena uangnya, tapi karena tidak pernah dibicarakan, gak pernah diobrolin. Banyak pasangan menikah tanpa pernah bertanya, nanti gimana ya cara kita mengelola uang? Transparan atau masing-masing punya privasi? Ini kewajiban siapa? Ini tugas siapa? Hal yang sebenarnya sederhana sih, tapi ketika gak dibahas, efeknya bisa panjang. Secara syariat nafkah itu kewajiban suami, tapi sekarang karena banyak perempuan bekerja dan di sini sering terjadi miskomunikasi, suami merasa, oh istriku kerja kok, ya udah berarti dia mau bantu. Padahal kan belum tentu ya, karena belum nanya. Padahal nggak semua perempuan kerja untuk ngebantu, bisa jadi dia kerja ya memang untuk aktualisasi diri, atau dia kerja untuk bisa ngejaga kesehatan mentalnya, ketemu banyak orang. Atau bisa jadi dia kerja karena dia memang pengen kerja, cari kegiatan. Disinilah masalahnya. Ketika yang tidak pernah dibicarakan, justru diasumsi. Banyak perempuan yang akhirnya memikul beban yang dia sendiri gak sadar. Semua kebutuhan rumah tangga berjalan dari uangnya. Karena ketika kurang atau mungkin gak dikasih, daripada rame, daripada ribut, udah deh aku handle semuanya. Gas, listrik, pulsa, sekolah anak, makanan harian, dan dia tetap diem. Diam terus. Karena dalam pikirannya ya udahlah, nanti juga suami lihat sendiri. Tapi ternyata dalam perjalanannya suaminya nggak merasa itu masalah. Karena semuanya tetap berjalan, rumah aman, makanan ada, dan gak ada tuh yang mengeluh. Padahal di dalam hati istri yang paling dalam ada kalimat yang mungkin selama ini gak pernah dia ucapkan. Kenapa ya suami aku gak peka? Kenapa ya kok aku cari nafkah buat aku sendiri? Untung aku kerja. Kenapa ya ini semua jadi tanggung jawab aku? Katanya aku tulang rusuk, kok sekarang aku jadi tulang punggung. Kenapa ya aku gak ditanya, padahal aku pengen banget ditanya dari mana datangnya makanan di meja ini. Perempuan itu punya kebutuhan emosional yang kadang laki-laki kurang paham. Kebutuhan untuk merasa aman, dan rasa aman itu seringkali datang ketika dia pegang uang. Iya gak? Girls, ya kan? Ketika dia gak punya uang, apa yang terjadi? Uring-uringan, stres, bingung, panik. Dan banyak perempuan akhirnya melakukan sesuatu yang gak ideal, berhutang. Hanya karena kebutuhan harian harus dipenuhi, dia berpikir nanti kalau suami kasih uang dia bayar. Tapi ternyata gak dikasih-kasih, atau dikasihnya gak sesuai harapan. Hutangnya menggelembung, membesar, dia diem, sendirian, dan ketika akhirnya suami tahu, suami marah besar, istri terluka, suami kecewa. Padahal akar masalahnya bukan utangnya, akar masalahnya adalah ketidakjelasan komunikasi. Ketidakjelasan komunikasi tentang uang. Teman-teman, nafkah itu hak istri. Operasional rumah tangga itu kebutuhan bersama. Dua hal ini harus dibedakan. Karena kalau dicampur, suami merasa sudah menafkahi, padahal belum.
Istri merasa tidak pernah dinafkahi, padahal suami merasa sudah. Makanya penting untuk diobrolin, dibicarakan. Meskipun nanti ujung-ujungnya akan ada keikhlasan, kerelaan, itu beda soal ya. Tapi paling enggak ini harus dibicarakan. Bukan untuk saling menghakimi, tapi untuk saling mengerti. Karena kalau nggak dibahas, ini akan jadi bola salju, awalnya kecil, lama-lama menggelinding terus, lama-lama jadi gede. Semakin besar dan suatu hari bisa menghantam pernikahan. Komunikasikan, jelaskan, transparan dalam hal yang memang perlu diketahui. Karena transparansi tanpa kesepakatan bisa jadi paksaan. Tapi privasi tanpa komunikasi bisa jadi kecurigaan. Titik tengahnya adalah kejelasan peran, karena kejelasan itulah yang melahirkan rasa aman. Teman-teman, pernikahan itu bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau menjaga hati pasangannya. Uang hanyalah alat, rasa aman adalah kebutuhan, dan komunikasi adalah jembatannya. Semoga Allah menjaga hati kita, menjaga rezeki kita, dan menjaga rumah tangga kita dari retakan-retakan kecil yang tumbuh dari hal-hal yang tidak pernah dibahas. Kamu boleh cerita.